Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak. Dan kali ini kita sudah memasuki part atau bagian yang ke-19 dengan tema tinjauan umum hukum pajak. Jadi setelah kita mempelajari pengertian, kemudian jenis-jenis dan konsep-konsep daripada pajak, maka sekarang tiba saatnya kita untuk memahami apa sih sesungguhnya makna dan isi daripada hukum pajak itu. Secara sederhana, bahwa makna daripada hukum pajak itu adalah serangkaian ketentuan ataupun norma yang mengatur hubungan antara fiskus dengan wajib pajak. Nah, karena hukum pajak itu mengatur hubungan antara wajib pajak yang tentu merupakan warga negara dan badan dengan pemerintah ataupun negara, maka bisa disimpulkan bahwa hukum pajak tergolong ke dalam hukum publik. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri daripada hukum pajak itu sendiri. Yang pertama, bahwa hukum pajak itu seperti yang tadi sudah kita bahas tergolong ke dalam hukum publik, yaitu lebih khususnya adalah hukum administrasi negara. Kenapa bisa hukum pajak dikategorikan sebagai hukum administrasi negara? Karena di dalam hukum pajak, negara itu berada dalam keadaan bergerak, yaitu melakukan pengumpulan ataupun pemungutan uang dari masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas negara, dan uang tersebut kembali disalurkan melalui pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin daripada negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan ini adalah salah satu tindakan negara dalam keadaan bergerak ketika sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kendati hukum pajak ini tergolong ke dalam hukum publik, tetapi sesungguhnya hukum pajak ini memiliki banyak dimensi-dimensi hukum privat. Kenapa dikatakan demikian? Karena proses ataupun dasar pengenaan pajak itu banyak lahir dari peristiwa-peristiwa hukum ataupun peristiwa-peristiwa perpajakan di dalam hukum privat. Nah, saya kasih beberapa contoh. Yang pertama misalnya, pajak itu bisa muncul dari proses jual beli, di mana kita tahu bahwa jual beli ini adalah salah satu peristiwa perdata ataupun peristiwa privat. Ketika si A menjual tanah kepada si B, maka kemudian muncullah yang namanya biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian yang kedua, ketika negara memungut yang namanya PPh kepada seorang karyawan, maka sesungguhnya lahirnya PPh itu terjadi karena adanya peristiwa perdata, yaitu adanya perjanjian antara si tenaga kerja ataupun si karyawan dengan majikannya. Ketika terjadi yang namanya perjanjian kerja termasuk dengan jumlah gaji dan segala macam, maka itulah yang menjadi dasar pengenaan PPh terhadap si karyawan yang bersangkutan. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa hukum pajak itu tergolong ke dalam jenis hukum yang imperatif. Apa itu hukum yang imperatif? Yaitu hukum yang eksekusinya, pelaksanaannya itu didahulukan walaupun belum ada yang namanya putusan yang inkrah ataupun putusan yang bersifat final. Jadi saya kasih satu contoh ya. Jika terjadi sengketa pajak antara si wajib pajak dengan fiskus ataupun negara, misalnya wajib pajak menggugat ke pengadilan tata usaha negara terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak oleh si fiskus atau oleh negara, sebelum adanya putusan dari pengadilan pajak apakah SKP ataupun surat ketetapan pajak tersebut adalah surat ketetapan pajak yang benar atau tidak, yang sah atau tidak, atau yang final atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan eksekusi terkait dengan apa yang menjadi isi daripada SKP itu. Jadi misalnya kalau isi daripada SKP itu bahwa si wajib pajak itu memiliki pajak terhutang yang harus dibayar misalnya 100 juta, maka walaupun belum ada putusan tentang SKP itu, terlebih dahulu si wajib pajak membayar yang 100 juta ini. Perkara kemudian ternyata SKP itu dinyatakan tidak sah atau tidak benar menurut pengadilan perpajakan, maka kemudian negara akan mengembalikan pembayaran 100 juta yang dilakukan oleh si
wajib pajak. Jadi itu salah satu contoh bahwa hukum pajak itu adalah hukum yang bersifat imperatif. Beda misalnya dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu kan tergolong kepada hukum yang oportunis, yaitu hukum di mana eksekusinya itu baru bisa dilakukan kalau sudah ada putusan hakim yang bersifat final and binding. Misalnya ketika seseorang diduga melakukan pembunuhan, maka dia akan dieksekusi ketika sudah ada putusan yang inkrah. Putusan yang inkrah adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa dilakukan untuk mengkanter ataupun membatalkan putusan tersebut. Oke? Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang menjadi materi daripada hukum pajak itu? Ada beberapa hal yang menjadi materi daripada hukum pajak. Yang pertama adalah misalnya kira-kira siapa saja yang menjadi subjek pajak atau wajib pajak. Nah, itu kan kita sudah pelajari tadi di awal ya. Misalnya subjek pajak itu ada dua, ada orang pribadi, ada badan. Tetapi kemudian tidak semua subjek pajak ini menjadi wajib pajak. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Itulah yang diatur di dalam hukum pajak. Terus kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi objek pajak? Mulai dari penghasilan, tanah, bangunan, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi kewajiban wajib pajak kepada pemerintah. Begitu juga dengan sebaliknya, apa yang menjadi hak daripada si wajib pajak itu. Kemudian yang keempat, bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, bagaimana cara penagihan pajak. Apakah dengan sistem self-assessment atau official assessment. Itu nanti diatur di dalam hukum pajak. Kemudian yang keenam, bagaimana cara mengajukan keberatan dan banding dalam perpajakan. Masih banyak lagi materi-materi daripada hukum pajak, tapi secara garis besar, keenam hal inilah yang mendominasi materi daripada hukum pajak itu. Dari materi-materi ini kemudian dibagilah hukum pajak itu menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum pajak material. Secara sederhana bahwa hukum pajak material itu adalah hukum yang mengatur mengenai substansi ataupun eksistensi daripada perpajakan itu sendiri. Lebih lengkapnya, bahwa hukum pajak itu mengatur mengenai keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, ataupun peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan yang seperti apa yang layak untuk dipajaki. Tentu kita sudah pelajari, yaitu penghasilan yang berada di atas PTKP. Kemudian mengenai keadaan, yaitu objek pajak seperti apa yang layak untuk dikenakan PBB, yaitu objek pajak yang nilainya sudah di atas NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Kemudian hukum pajak material juga mengatur siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja objek pajak, dan berapa banyaknya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sama seperti misalnya ketika Anda belajar hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau hukum pidana material itulah KUHP-nya, hukum pidana formil itu adalah KUHAP-nya. Nah, ini juga seperti itu. Kalau hukum pajak material itu berbicara mengenai substansi, ya, mengenai tarif, subjek, objek, dan peristiwa-peristiwa perpajakan, maka untuk dapat menegakkan yang namanya hukum pajak material ini dibutuhkanlah jenis hukum pajak yang kedua, yaitu hukum pajak formil. Nah, misalnya kalau di hukum pajak material itu sudah diatur mengenai jenis-jenis daripada pajak penghasilan, maka kemudian di hukum pajak formil diatur mengenai tata cara pemungutan daripada pajak penghasilan itu. Mengenai hukum pajak formil ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di sana diatur dengan sangat lengkap bagaimana pemungutan pajak, bagaimana proses mengajukan keberatan, mengajukan banding, dan segala macam. Termasuk juga proses penyelesaian sengketa jika ada sengketa antara si wajib pajak dengan fiskus ataupun negara. Itulah teman-teman tinjauan umum mengenai hukum pajak.
Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara hukum pajak dengan hukum-hukum yang lain. Saya rasa demikian, semoga video ini bermanfaat bagi kita. Kita bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.